Legenda Napombalu Part 2. Tanpa berpikir panjang, Lawongo segera berlari pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia melihat sudah banyak warga yang berkumpul di depan rumahnya. "Ada apa, Pak? Kenapa kalian berkumpul di sini?" tanya Lawongo kepada seorang warga. "Maaf, Lawongo. Kami turut berduka cita melihat kondisi istrimu," jawab warga itu. "Memangnya kenapa dengan istriku?" tanya Lawongo cemas. "Para warga menemukan istrimu dalam keadaan terbujur kaku," jawab warga itu. Mendengar keterangan warga itu, Lawongo pun semakin yakin dengan dugaannya bahwa bukanlah babi hutan yang ia tusuk dengan pisaunya semalam, melainkan istrinya yang sedang tidur di sampingnya. Ia pun segera berlari masuk ke dalam rumahnya untuk melihat keadaan istrinya. Saat masuk ke dalam kamar, ia melihat istrinya tidur terlentang ditutupi oleh kain kafan di atas pembaringan yang ditunggui oleh sejumlah warga. Dengan perlahan-lahan, Lawongo membuka kain kafan itu. Saat kain kafan terbuka, terlihatlah tubuh pada bagian lambung istrinya penuh dengan darah yang sudah membeku. "Tidak, Aa. Jangan tinggalkan aku, istriku," teriak Lawongo dengan histeris di antara kerumunan warga yang sedang mengelilingi istrinya. Lawongo sangat menyesal atas kejadian yang menimpa istrinya itu. "Maafkan abang, istriku. Abang tidak bermaksud melakukan ini. Abang sangat mencintaimu, istriku," seru Lawongo sambil menangis terseduh-seduh. Namun, apa hendak dibuat, nasi sudah menjadi bubur. Istri Lawongo yang sangat dicintainya itu telah pergi menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Lawongo pun tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan istrinya. Sesuai dengan sumpah janjinya ketika untuk selalu bersama istrinya sehidup semati dan satu kubur berdua, ia pun meminta kepada warga agar segera membuat 2 peti mati, satu untuk istrinya dan satu lagi untuk dirinya. Semua warga terperanjat mendengar permintaannya itu. "Jangan lakukan itu, Lawongo. Jika kamu ikut mati bersama istrimu, kami akan merasa kesepian, karena tidak lagi mendengar irama sulingmu yang sangat merdu itu. Lagi pula kamu masih terlalu muda dan masih mempunyai banyak harapan untuk bisa hidup lebih baik lagi," pesan seorang warga. Namun, Lawongo tidak menghiraukan nasihat tersebut. Ia tetap bertekad mati bersama istri yang sangat dicintainya itu. "Tidak, Pak. Aku harus mati bersama istriku. Dialah satu-satunya harapan saya di dunia ini," kata Lawongo. Setelah itu, Lawongo berpesan kepada sanak saudara, teman-teman, dan penduduk setempat agar segera membuat lubang dan saluran udara pada peti matinya. "Kalian tidak usah bersedih. Saya akan bermain suling di dalam peti mati itu untuk menghibur kalian semua," kata Lawongo. Para warga tidak dapat lagi mencegah keinginan Lawongo dan segera memenuhi permintaannya. Setelah semuanya selesai, Lawongo pun bersiap-siap untuk dikuburkan bersama istrinya. Sebelum masuk ke dalam peti matinya, Lawongo kembali berpesan kepada warga, "Jika kalian sudah tidak mendengar lagi suara sulingku,
berarti aku sudah tidak ada lagi di dalam kubur ini. Pergilah kalian ke pantai dan kalian akan melihat benda aneh muncul dari laut, datang dari kaki langit. Benda aneh itu adalah penjelmaanku. Tapi, ingat, kalian jangan menunjuk benda itu dan jangan pula kalian teriaki. Kalian diam saja di pantai dengan tenang sambil menunggu benda itu, ujar Lawongo. Setelah Lawongo masuk ke dalam peti mati itu, para warga pun segera menguburkan Lawongo bersama istrinya. Pada hari pertama dan kedua, mereka masih mendengar suara suling Lawongo dengan sangat nyaring dan merdu. Pada hari ketiga, suara suling Lawongo semakin kecil. Memasuki hari keempat dan kelima, suara suling itu hanya terdengar sayup-sayup dan akhirnya pada hari ketujuh suara suling Lawongo lenyap sama sekali. Teringat pada pesan Lawongo, pagi-pagi sekali, seluruh sanak keluarga dan teman-teman Lawongo serta penduduk desa Damau segera berlari menuju ke pantai. Sesampainya di pantai, mereka duduk dengan tenang sambil menunggu benda aneh yang datang dari kaki langit sebagaimana yang dikatakan oleh Lawongo. Sudah 2 jam mereka menunggu, namun belum ada tanda-tanda akan munculnya benda aneh itu. Para warga pun mulai meragukan akan kebenaran perkataan Lawongo. Wah, sudah lama kita menunggu di sini, tapi benda aneh itu tidak muncul juga. Jangan-jangan Lawongo hanya mengada-ada, ucap seorang warga. Benar, barangkali Lawongo hanya membohongi kita semua, tambah seorang warga lainnya. Sebaiknya kita tunggu beberapa saat lagi, sahut salah seorang keluarga istri Lawongo. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba sebuah benda berwarna kehitam-hitaman mencuat menyerupai gunung muncul dari permukaan laut di kaki langit. Benda aneh itu bergerak menuju ke arah pantai desa Damau. Melihat benda itu, para warga hanya terperangah melihat benda aneh itu. Mereka pun tidak berani berteriak dan menunjuk benda itu sebagaimana pesan Lawongo. Semakin lama benda itu semakin mendekat ke arah mereka. Mereka pun mulai ketakutan karena khawatir benda besar itu menabrak pulau tempat tinggal mereka. Baru saja mereka akan berlari meninggalkan pantai itu, tiba-tiba benda raksasa itu berhenti di tengah laut. Para warga pun semakin penasaran ingin mengetahui benda itu dari dekat. Maka berlayarlah beberapa orang warga menuju ke arah benda itu. Setelah mereka mendekat, ternyata benda itu adalah sebuah pulau karang. Mereka pun menamai pulau itu Napombalu yang diambil dari kata Napo berarti pulau karang, dan kata Nawalu yang berarti benda aneh yang berubah menjadi sebuah pulau. Di saat pasang besar, pulau itu tenggelam dan di saat surut, pulau itu muncul kembali di permukaan laut.